Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urfin wa min ajami. Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'mi. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pasal yang kita bahas, bila mana rumah tangga terjadi perceraian dan meninggalkan anak. Anak yang masih kecil, hak asuhnya siapa yang tangani? Nah, ini yang mau kita bicarakan. Jadi kesimpulannya ada 7 syarat hak asuh. Kalau si anak belum mencapai usia tamyiz, kisaran usia 7 tahun, maka yang lebih berhak mengasuh adalah ibunya. Adapun pengeluaran biaya selama diasuh, yang berkewajiban tetap walinya, bapaknya. Tapi kalau si anak sudah mencapai usia tamyiz, maka pilihan diberikan kepada si anak. Boleh jadi si anak mengikut ibunya, boleh jadi si anak ingin mengikut bapaknya. Itu diberi pilihan kalau dia sudah tamyiz. Berbeda kalau belum tamyiz, ibunya yang lebih berhak merawat, mengasuh anak tersebut.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Halaman berapa di sini? 117. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa idza faraqar rajulu zaujatahu walahu minha waladun fahiya ahaqqu bihadanatihi ila sab'i sinin thumma yukhayyaru baina abawaihi fa ayyuhuma ikhtara sullima ilaihi wa syara'itul hadanati sab'atun al-aqlu wal hurriyatu wad dinu wal iffatu wal amanah wal iqamatu wal khuluwu min zawjin fa in ikhtalla minha syaratun saqatat. Wallahu a'lam. Faslun, ini sebuah fasal. Wa idza faraqar rajulu zaujatahu, apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya, walahu minha waladun, dan ada bagi laki-laki itu anak dari istrinya, fahiya ahaqqu bihadanatihi, maka si istri lebih berhak mengasuhnya ila sab'i sinin, hingga usia tamyiz, usia 7 tahun. Thumma yukhayyaru baina yadaihi, kemudian ketika sudah tamyiz, anak itu diberi pilihan di antara kedua ibu bapaknya. Fa ayyuhum makhtara, mana di antara kedua orang tuanya yang dia pilih, sullima ilaihi, maka diserahkanlah hak asuh anak kepada dia. Wa syara'itul hadanati sab'atun, syarat-syarat mengasuh itu ada 7. Pertama, al-aqlu, berakal. Kedua, wal hurriyatu, merdeka. Ketiga, ad-dinu, beragama Islam. Keempat, wal iffatu, yaitu terjaga. Yang mengasuh itu tidak terjerumus daripada yang haram, atau tidak terjerumus pada perbuatan yang tidak terpuji. Iffah artinya terjaga dia. Wal amanatu, kelima, amanah. Keenam, wal iqamatu, mukim, berdomisili. Ketujuh, wal khuluwu min zaujin, kosong dari suami. Ya, itu kosongnya si ibu itu dari suami. Fa in ikhtallash minha syartun, jikalau tercederai salah satu syarat saja dari yang 7, saqatat, maka gugurlah hak asuhnya. Wallahu a'lam. Salah satu acuan dari pembahasan ini adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan 4 perawi hadis.
Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah. Begitu juga Imam Ahmad. Dan hadis tersebut disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Bagaimana bunyi hadis tersebut? Annam ra'atan qala, bahwa ada seorang wanita berkata, ya Rasulullah, inna zawji yuridu ayyadhhaba bi ibni. Sesungguhnya suamiku berkehendak membawa pergi anakku. Waqad nafa'ani, anakku berguna bagiku. Wasaqani min bi'ri anabah, juga suka menuangi aku air dari sumur Anabah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda kepada anak tersebut yang mau dibawa bapaknya, ya gulam, nak, hadza abuka wa hadhihi ummuka, ini ayahmu, ini ibumu. Fakhudh biyadi ayyihi masyikta, pegang tangan salah satu orang tuamu mana yang kau inginkan. Fa akhadha biyadi ummihi, lalu si anak menjamah memegang tangan ibunya. Fantalaqat bihi, lalu si ibu bawa itu anak. Dia yang mengasuh merawatnya. Hadis lain diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, disahihkan oleh Hakim, bahwa seorang wanita berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku baginya adalah wadah, artinya aku dulu yang mengandungnya, dan susuku ini jadi minumannya, saya yang menyusui dia. Pangkuanku jadi tempat bersandarnya. Ayahnya ini anak menceraikan aku, dan ayahnya ingin merebutnya dari aku. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada wanita itu, anti ahaqqu bihi, engkau lebih berhak mengasuhnya, malam tankihi, selama engkau belum menikah lagi. Nah, itu salah satu acuan dari pembahasan kita tentang hak asuh. Dua hadis tadi. Ini namanya ahkamul hadana, hukum mengasuh. Dari tinjauan bahasa Arab, al-hadana diambil dari kalimat al-khidnu. Al-khidnu artinya al-jambu. Nih pinggang, karena ada di samping dibilang al-jambu. Biasa umumnya kita menggendong anak di sini, pinggang kanan, pinggang kiri. Nah, itu asal muasal artinya. Li dhammil hadinati atifla ilaihi, karena yang menggendong itu dia menggendong anak, ada di pinggang. Sedangkan menurut syara yang dimaksud hadanah hifdzu man la yastaqillu bi amrihi, menjaga seseorang yang belum bisa mandiri mengurus dirinya. Dari apa dijaga? Amma yu'zihi, dari sesuatu yang membahayakan dia. Li adami tamyiz, karena dia belum tamyiz. Contohnya katiflin,
merawat bocah, dia belum bisa mandiri, masih perlu dirawat. Termasuk orang dewasa tapi gila, wa kabirin majnun, mesti ada yang merawat dia. Nah, jadi balik pada pembicaraan kita, kalau seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan ada anak yang masih perlu dirawat, diasuh, hak asuhnya siapa yang lebih berhak? Dilihat dulu. Yang pertama, anak ini sudah tamyiz atau belum? Tamyiz artinya udah bisa membedakan. Ciri tamyiz, anak sudah bisa cebok sendiri, mandi sendiri, dandan sendiri, makan nggak disuapin lagi. Ya kisaran usianya 7 tahunan, bisa kurang, bisa lebih, kisaran itu. Jadi kalau di kitab bilang sampai 7 tahun, artinya itu usia rata-rata anak berusia tamyiz. Ya. Kalau masih 3 tahun, dia belum tamyiz, masih 2 tahun. Lihat aja, kalau ada kipas angin baling-balingnya berputar, diapain sama dia? Colok. Dia belum tamyiz, belum mengerti itu membahayakan. Tapi kalau anak udah 7 tahun, nak colok deh colok, dia kagak mau. Dia tahu membahayakan. Lilin kita nyalain, sama bocah umur 2 tahun diapain? Dikate permen. Tapi anak yang udah tamyiz, nah itu permen, kagak mau dia tahu itu panas. Nah itu namanya tamyiz. Jadi kalau anak belum berusia tamyiz, yang lebih berhak mengasuh anak tersebut adalah ibunya. Ibunya lebih berhak. Seperti yang di dalam hadis tadi. Jadi ketika seorang wanita mengadu, ya Rasulullah, suamiku menceraikan aku. Aku memiliki anak, dia ingin merampasnya dariku. Artinya dia bertanya, siapa sih yang lebih berhak mengasuh anak yang belum tamyiz? Rasulullah bilang, anti ahaqqu bihi, engkau lebih berhak mengasuhnya, malam tankihi, selama kau belum nikah lagi. Anak belum tamyiz, ibunya yang lebih berhak merawat, mengasuh itu anak. Hikmahnya apa tuh? Kalau di bawah usia tamyiz, dia relatif masih sangat membutuhkan kasih sayang siapa? Ibunya. Kasih sayang ibunya yang diharapkan. Nah, kalau sudah berusia tamyiz, seperti dalam hadis tadi, ketika mencapai usia tamyiz, anak itu diberi pilihan oleh Rasulullah. Nah, ini bapakmu, ini ibumu. Mana yang kau pilih? Si anak mengambil tangan ibunya. Begitu aturan Islam. Jadi enggak ada tuh saling sengketa rebut anak begitu terjadi cerai. Ini udah konsep dari Nabi. Anak direbutin, ya, udah jelas anak belum tamyiz, ibunya yang merawat. Adapun si bapak tetap kewajiban menafkahi anak. Kalau menafkahi ibunya, ya enggak, udah bukan istrinya. Menafkahi anak tetap kewajiban bapak. Jadi si bapak nggak bisa bilang, lo ikut emak lo, gue lepas tangan. Nggak boleh begitu. Dia punya hak buat memilih. Jangan dipengaruhi, jangan ikut emak lo. Dia tahu emak lo begitu, supaya si anak
kebingungan dia mau milih siapa, biarkan. Jangan pakai diancam-ancam, ikut emak lo, ayah lepas tangan, nggak mau ngurus sekolah lo. Zolim itu. Mari kita lihat 7 syarat tadi. Ya, 7 syarat untuk boleh mengasuh anak. Pertama, al-aqlu, yang merawat waras. Nah kalau gila nggak memenuhi syarat, emaknya gila, kena gangguan jiwa, jangan diserahin ke dia, berabe. Masa depan tuh anak bagaimana? Boro-boro ngurus anak, ngurus dirinya ya kagak bisa. Kedua, wal khurriyah, merdeka, artinya bukan budak. Kalau budak pengen mengasuh merawat anak, bagaimana mengasuh? Dirinya saja masih tersandera sebagai budak. Yang ketiga, wadinu, tentang agama. Andai kata salah satu pasangan murtad, yang satu yang Islam, dia kagak mau lanjut rumah tangganya. Orang udah murtad, namanya udah fasakh, udah batal pernikahannya. Ya, anak jangan diserahkan ke yang murtad. Anak ada 2, udah paruh-paruh deh, emang kue satu lo bawa, satu gue bawa. Jangan. Misalnya ibunya yang murtad, jangan diserahin ke ibunya. Atau yang murtad bapaknya, jangan diserahin ke bapaknya. Berabe. Bagaimana masa depan tuh anak? Nah ini catatan. Jadi kalau ada orang menawarkan diri mau mengasuh keluarga kita, gara-gara keluarga kita dia anak yatim, lihat dulu memenuhi syarat apa enggak. Oh dia waras, berakal, dia bukannya budak, dia muslim, dia muslimah, enggak apa-apa. Tapi kalau kagak jelas, jangan main serahin aja. Agama Anda apa? Enggak, kami mau mengasuh merawatnya sampai selesai kuliah kita yang tanggung. Jangan buru-buru girang. Muslim bukan? Ya. Yang keempat, wal iffah. Iffah itu dia terjaga, yang mengasuhnya itu terjaga dari perbuatan yang tidak halal, dari perbuatan yang tidak terpuji. Apik orangnya. Kelima, amanah, orangnya amanah. Kalau dia berkhianat, ya jangan diserahkan, repot nanti. Keenam, al-iqomah, yang mengasuh anak itu memang mukim, berdomisili di kampung di mana itu anak tinggal. Misalnya di DKI, dia berdomisili DKI, anak yang diasuhnya juga memang tinggal di DKI. Yang terakhir, ibu dari anak tersebut yang merawat al-khuluwu min zaujin, kosong daripada suami, artinya dia belum kawin lagi. Kan Nabi bilang malam tankahi, kau lebih berhak merawat mengasuh anakmu selama engkau belum menikah lagi. Terus bagaimana kalau perempuan itu menikah lagi? Misalnya dia menikah kepada paman dari anak tersebut, saudara mantan suaminya, kan mungkin aja kan? Nah, dia udah cerai sama suaminya, punya anak, terus suaminya punya adik, punya kakak, si perempuan itu kawin sama dia, ya artinya kawin dengan mahram suaminya.
Contohnya paman dari anak tersebut atau anak pamannya kawin dengan sepupu dari suaminya atau kawin dengan keponakan suaminya. Dan masing-masing redho dengan anak yang mumayyiz tadi, maka si ibu hak mengasuhnya tidak gugur. Berbeda kalau kawinnya dengan orang lain, hak asuhnya gugur. Bila mana tercederai salah satu syarat dari yang 7, artinya tidak terpenuhi, maka gugur hak asuhnya. Itulah pembahasan terakhir kita dalam bab munakaha, bab perkawinan. Nanti masuk pada 1/4 bab namanya fiqhul jinayat, fikih yang membahas tentang kriminalitas. Kalau membunuh hukumannya apa, kalau mencuri apa, kalau berzina apa, kalau mabuk-mabukan, minum minuman keras apa. Nah, ini adanya dalam bab jinayah. Wallahu a'lamu bishawab. Ada yang mau bertanya, silahkan. Ya, hanya 5 menit aja. Silahkan. Waalaikumsalam. Kalau anaknya, iya, yang berhak mengasuh. Tadi kan konsepnya sudah ada. Kalau anak itu belum tamyiz, ibunya lebih berhak. Biaya ngurusnya tetap bapak. Ya. Nah, sekarang ini anak sudah tamyiz. Ya, mungkin yang dipertanyakan bagaimana dia memilih, orang anaknya begitu. Kan gitu kan? Nah, wallahu alam, itu emak bapaknya yang memilih. Saya yang lebih berhak mengasuhnya karena orang ini lebih mengerti betul tentang anak itu. Tapi ingat, tetap biaya asuhnya ditanggung bapak. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam. Iya, boleh. Kawin sama ipar, boleh. Si suami udah menceraikan, suami punya kakak, punya adik, lalu si perempuan itu kawin sama kakak iparnya, sama adik iparnya, nggak masalah. Ya, terserah mau dibilang turun ranjang, naik ranjang. Entah cerainya cerai hidup atau karena ditinggal wafat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyi wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahim. Wa aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.